Fa inna birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan inilah yang mengantarkan kepada surga. Jadi maaf saja, kalau kita ingin jadi ahli surga, gerbangnya adalah albir, kebaikan. Dan kebaikan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sidik. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ada hal yang sangat penting di dalam pendidikan di negeri kita, yaitu pendidikan tentang sifat sidik. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, ketika beliau muda, beliau sudah terkenal di lingkungannya, terkenal dengan gelar Al-Amin, seorang yang sangat kredibel, yang sangat jujur, terpercaya. Setiap perkataan beliau, walaupun masih muda, itu dijamin tidak ada dusta, tidak ada berlebihan. Pokoknya kalau Muhammad muda bicara, pasti benar. Kemudian kalau berjanji, tidak ada keraguan siapapun, pasti ditepati. Dan kalau diberi amanah dalam bentuk apapun, semua orang tidak ragu. Ini pasti Muhammad ini bertanggung jawab. Sehingga orang yang pergi keluar kota menitipkan kuncinya pada Muhammad muda ini. Juga orang-orang yang punya uang menitipkan uangnya, investasi untuk bisa diputarkan, bisnis. Dan kalau Muhammad muda ini dipercaya pegang uang, pegang kunci rumah, tidak ada keraguan sedikit pun. Karena memang tidak ada track record licik, tidak ada track record bohong, tidak ada track record mengingkari janji dan lari dari amanah, tidak ada. Itulah sebabnya investor banyak menitipkan dananya. Lalu kalau Muhammad muda ini belanja, maka para pedagang itu suka dibeli oleh Muhammad muda ini karena akhlaknya sangat baik dan proporsional, tidak membuat para pedagang sakit hati dengan tawarannya. Jadi dengan sukacita memberikan harga terbaik. Kalau Muhammad muda ini sudah punya barang untuk dijual sampai ke Mekah, maka berbondong-bondong orang membeli kepada Muhammad muda ini karena yakin tidak ada bohong. Mana yang mentah, mana yang setengah matang, mana yang sudah hampir busuk, itu dijelaskan. Mana yang bagus, yang kurang bagus, semuanya jelas. Tidak ada kebohongan, tidak ada timbangan, pengurangan timbangan, tidak ada memuji-muji barang berlebihan, kecuali proporsional, tidak ada sumpah palsu. Jadi para pembeli itu, konsumen itu puas. Nah hadirin sekalian, jadi semuanya untung. Tentu saja Rasulullah pun mendapat keuntungan. Investor untung, pedagang untung, pembeli untung, semua untung. Inilah muamalah yang diawali dengan sidik. Rasulullah SAW bersabda, fa inna sidqa, sesungguhnya, sebentar, sidik ini adalah pelajaran penting di sekolah, di rumah, yang seharusnya kita betul-betul menjadikan ini menjadi kekuatan inti. Karena semua masalah, semua keburukan diawali dengan ketidakjujuran dan ketidakadilan. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian tegakkanlah kejujuran, juga keadilan di sana. Dan keadilan, sidik itu orang yang sangat jujur sehingga semua tindakannya adil, tidak ada kelicikan sama sekali. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran, sikap yang adil ini mengantarkan kepada kebaikan,
kepada kebenaran. Fa inna birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan inilah yang mengantarkan kepada surga. Jadi maaf saja, kalau kita ingin jadi ahli surga, gerbangnya adalah albir, kebaikan. Dan kebaikan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sidik. Ini dia masalahnya. Dan kalau kadzib, dusta, pendusta, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Dan hindarilah kedustaan, kebohongan, kecurangan, ketidakjujuran, karena ini membawa kepada keburukan, dan keburukan fujur ini membawa kepada neraka. Jadi maaf saja saudara-saudaraku, sepanjang pribadi kita belum komitmen menjadi orang yang jujur terpercaya, sulit sekali kita berbuat baik dengan baik yang asli. Seperti yang pernah diungkapkan, orang-orang yang tidak jujur, orang yang kadzib, orang yang tidak jujur, itu pasti waktunya akan terkuras untuk menutupi ketidakjujurannya. Dia akan gelisah, ribatun, karena orang yang fa inna sidqi tuma'nina, orang yang sidik itu hatinya akan tumanina, tapi wal kadzib, orang-orang yang pendusta, pembohong, orang yang tidak jujur, tidak akan tenang hatinya. Ribatun itu orang yang selalu galau, bimbang. Nah, jadi orang-orang yang tidak jujur, dia waktu produktifnya akan habis untuk melindungi kebohongannya, ketidakjujurannya. Sehingga kalau dia harus kerja, nah sebagian besar waktunya itu bukan untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi untuk melaksanakan ketidakjujurannya dan menyembunyikan. Nah ini dia, mati-matian. Menyembunyikan ketidakjujurannya ini menguras waktunya, menguras produktivitasnya. Jadi walhasil memang tidak ada kebaikan. Maka tolong dipastikan ini pelajaran dan praktek kejujuran ini menjadi kunci penting kalau kita menginginkan perilaku orang menjadi baik. Para pemimpin yang kurang jujur sudah tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa tenang hidupnya karena Allah tidak menciptakan, tidak memberikan ketenangan, kebahagiaan dalam kemaksiatan. Allah hanya memberikan ketenangan, kebahagiaan dalam sidik. Inilah dia yang harus selalu kita pikirkan. Apakah kita sudah termasuk orang jujur atau tidak? Ya, kita periksa saja ya diri kita. Kalau kita galau-galau, bimbang, ragu, bingung, lihat saja ketidakjujuran kita di rumah, ketidakjujuran dalam bicara, ketidakjujuran kita dalam bekerja. Makin banyak ketidakjujuran kita, maka kita akan siap-siap hidup kita itu tidak tenang, ya, tidak ada ketenangan dalam maksiat. Kemudian waktu produktif kita itu akan lebih banyak yang tadinya untuk belajar, untuk mengembangkan diri, untuk kreatif dengan ide-ide gagasan baru, untuk bisa berkarya maksimal, tidak bisa. Karena nanti dia akan lebih sibuk untuk bagaimana supaya tidak terbongkar ketidakjujurannya. Waktunya kan sama, tiap orang 24 jam. Dan ada yang lebih parah lagi, dia akan mencari teman yang juga orang-orang yang tidak jujur. Karena orang yang tidak jujur, dia tidak suka bergaul dengan yang jujur. Karena dia tidak akan nyaman, takut ketahuan. Jadi dia akan kepada yang sejenis nih ya. Seperti ya orang pembohong nanti ngumpulnya dengan pembohong lagi. Walaupun dia tidak nyaman juga karena takut dibohongin. Ya.
Oh iya, para garong itu juga dia waspada nih, siapa yang akan digarong. Sampai kan ada kesepakatan di antara penjahat, kamu harus jujur loh. Kata penjahat, lah kita kan penjahat bang, nggak apa-apa, yang penting jujur gitu. Betul nggak? Tahu dari mana? Ya, kok ngangguk hadirin seperti yang pernah ditanya. Nah, jadi kalau kita ingin bangsa kita menjadi bangsa yang bagus, kuat, dan penuh dengan kebaikan, ya memang sulit dan masih panjang ceritanya. Sepanjang kejujuran belum menjadi pilar yang utama sesudah ketauhidan ya. Jadi susah, masih panjang. Negara-negara yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman di beberapa negara, tapi komitmen kepada nilai kejujuran diberi itu dunianya oleh Allah tuh. Negara-negara yang jujur dan menjadi komit. Jujur ini adalah sesuatu yang universal. Kalau niatnya karena Allah maka jadi ibadah ya. Tetapi orang-orang yang tidak punya iman juga kalau dia berpegang kepada kejujuran ya, secara duniawi dia akan dapat sesuatu, dia dapat ketenangan dari kejujuran yang versinya ini ya. Kalau kita kan jujurnya itu lillahi ta'ala.